sahabat saya Yuri untuk menyusuri, untuk mendatangi sebuah tempat yang katanya akan dibuat objek wisata gitu. Nah, di internet kami melihat bahwa Puncak Sumbul Jayaguan ini bagus gitu. Ada beberapa orang yang sana dan ada artikelnya gitu. Dan ternyata di perjalanan kita sempat masuk kayak ke dari yang terbuka sempat seperti masuk ke dalam hutan pintu rimba gitu. Jadi agak ada terowongan gitu, bukan ya pintu rimba lah, mungkin teman-teman ada yang tahu pintu rimba. Jadi masuk dan di situ kan udah kalau agak rindang pohonnya, dan ternyata di situ treknya masih basah gitu. Kalau yang tadi agak lembab, sudah mungkin kena matahari sedikit. Kalau ini benar-benar belum kena matahari, jadi masih ada genangan-genangan air, dan di situ jalannya licin. Agak pencahayaan pun masih tidak terlalu terang. Jadi di situ kami sempat memutuskan untuk apakah akan lanjut ataupun tidak. Padahal di situ kita ngelihat GPS dan melihat altimeter, kita udah ada di ketinggian 500 meter di atas permukaan laut gitu. Jadi kita udah trekking sekitar mungkin 50 meter ke atas gitu. Kita memutuskan untuk apakah lanjut, apakah tidak gitu. Dan ternyata kita lanjut. Saya dan Yori memutuskan untuk lanjut. Dan ya di situ terdapat beberapa kayak mata air, ada air. Jadi treknya emang buat kalian yang suka trekking, mau naik gunung ataupun buat tempat latihan. Setelah lama pandemi ini tidak naik gunung, mungkin Puncak Sumbul adalah salah satu wisata yang rekomendasi buat kalian untuk melatih ya permulaan gitu, pemanasan sebelum kalian naik gunung lagi gitu, setelah lama tidak naik gunung gitu. Dan kami pun terus berjalan, dan di jalan mungkin ketika kami lihat the meter, kami sudah naik di angka 700 meter dari mdpl, jadi sudah lumayan kan tinggi, sekitar 200 meter naik ke atas. Dan gak lama kemudian setelah trekking sekitar 15 menitan, itu lumayan 15 menit ke atas dan tidak ada landainya, jadi kita terus nanjak dan kami pun sampai di sana, dan tempatnya tuh keren banget. Dan di sana pun kami beristirahat sejenak karena kita tidak bawa air minum dan kita benar-benar kehausan, dan hanya ada udara yang membuat kami segar gitu. Oh, luar biasa niat warganya ya guys. Di sini taman tapi belum pada jadi, ada bangku-bangku juga. Wow guys, Yur, Gunung Sawal. Ini puncak Gunung Sawal bukan? Itu depan tuh yang ada di foto ini ya. Di tempat sampah kebalik. Suara burungnya juga bagus. Look at this guys. Wow. Hah? Yang tadi yang jalan kaki buntu kan? Iya. Jadi ini masih pembangunan. Lihat tempatnya keren banget. Kebayar sih ya, capek 10 menit trekking dan masih bagus. Alamnya juga lihat. Itu Gunung Sawal bukan sih? Itu mungkin puncak Gunung Sawal. Jadi kalau kita trekking udah deket. Setelah kami puas beristirahat, kami pun berencana untuk moto-moto dan mengambil beberapa video dari drone dan mengabadikan tempat tersebut untuk diposting di Google dan sosial media lainnya.
naik sekitar 15 menitan, mungkin turun sekitar 7 menitan mungkin kita turun. Dan karena saya menggunakan sendal karet dan mungkin beberapa treknya ada yang basah dan ya licin, jadi ketika turun tidak bisa ditahan dan saya terpleset sempat 3 kali ke dalam tanah merah dan kotor banget celana saya karena, dan saya itu adalah celana satu-satunya saya ketika dibawa ke Kawali ya, jadi saya cuma bawa celana satu dan itu pun kotor gitu, jadi sempat untuk membersihkan di mata air, jadi ada pancuran air gitu untuk membersihkan tanah dulu. Dan ya yang diperkirakan turunnya sekitar 7 menit, kita turunnya tetap sama 15 menit karena saya bersih-bersih dulu. Dan beberapa tangan saya dan kaki kulitnya lecet gitu karena kena batu, karena ya terpleset gitu, nggak sengaja dan sedikit berdarah gitu. Dan tidak apa-apa, yang penting kita sudah puas melihat ya keindahan alam di sana, benar-benar wow, Dan sepertinya luar sobek biasa atau gimana, gitu. Bukan ya? Dan masih sangat asri gitu, sangat belum dijamah oleh wisatawan. Mungkin itu adalah wisatawan kesekian, mungkin masih bisa dibilang kami adalah yang kesekian gitu sebelum benar-benar dibuka gitu, dan alamnya masih bagus banget gitu. Dan sampailah kami di tempat penitipan motor, melewati tanah-tanah licin yang tadi kita sudah naikin, padahal kita sudah sekitar 1 jam namun tanahnya masih tetap licin karena matahari waktu itu tidak terlalu panas dan mendung. Di daerah pegunungan biasanya kan mendung, tetap licin. Dan akhirnya kami sampai di tempat penitipan motor tadi, dan nggak bayar ya, kebetulan baik orangnya, jadi kita langsung ambil motornya lalu turun dengan celana kotor saya gitu. Dan kami pun langsung bergegas pulang, namun kami tidak langsung pulang, kami mampir dulu sejenak ke Kopi Sore Kawali dan untuk bersih-bersih di sana. Itu aja mungkin perjalanan tentang sebuah lembaran pertama. Jadi mungkin saya juga bingung ceritanya harus kayak gimana, harus seperti apa. Yang jelas saya mencoba untuk terus bercerita di video-video saya, karena mungkin sosial media aja mungkin saya nggak bisa nulis caption ataupun ya menulis catatan. Mungkin yang bisa saya ingat adalah yang bisa saya ucapkan gitu melalui video. Jadi ya mungkin jadi seperti ini mungkin cerita saya. Mungkin buat teman-teman yang suka dengan sebuah lembaran ini silahkan nikmati, yang nggak suka juga tidak apa-apa, karena niat saya adalah ingin punya dokumentasi pribadi. Kalau teman-teman yang nonton suka dengan dokumentasi pribadi saya di dalam sebuah lembaran, saya ucapkan terima kasih dan saya mohon masukannya untuk ke sebuah lembaran agar bisa lebih baik lagi gitu. Dan saya pun akan terus bercerita dan mendokumentasikan beberapa cerita saya ke dalam video. Ini adalah video sebuah lembaran yang pertama dan semoga kalian suka. Sampai ketemu di video lembaran selanjutnya.